Oke, jadi kita muncul lagi dalam ngobrol-ngobrol tentang profesi dalam film secara spontan. Oke. Boleh dijelaskan dulu nggak ini tuh sebenarnya pertama profesi atau bukan? Yang kedua adalah deskripsi kerjanya itu sebenarnya kerja-kerja seperti apa? Oke, kalau ditanya kritikus film profesi atau bukan, kalau mau dilihat dari definisi formal sih enggak lah ya gitu. Maksudnya kan kayak profesi kan ada sesuatu yang memang lo ngeluarkan effort, terus lo dapat kompensasi, terus ada kesepakatan kerja segala macam. Gue pribadi memang misalkan mengalami lah, misalkan di kontrak media film misalkan untuk mengeluarkan tulisan. Nah, gue pribadi sebenarnya tidak terlalu suka mendefinisikan kritikus sebagai profesi sih. Jadi gue lebih nyaman melihat kritik itu sebagai kompetensi yang bisa berlaku di berbagai jenis profesi. Kebetulan kalau di gua memang hasilnya di tulisan. Kritik itu kan sering didefinisikan sebagai sesuatu yang menyerang gitu ya. Nah, bisa dikasih dulu nggak konteks kerjanya itu sebenarnya, konteks kerja-kerja kritik itu sebenarnya seperti apa? Ketika kita ngomong kritik kan pada dasar adalah kita merespon sesuatu ya. Dan merespons ini kan macam-macam kemungkinannya gitu. Ada orang yang merespons atas nama apresiasi. Ada orang merespons atas nama evaluasi. Kalau ditanya kemudian kemungkinannya apa, jadi macam-macam sih kemudian gitu. Kalau dalam kerja-kerja yang gua alami, kami menyebutnya kayak perspektifnya apa dulu nih gitu. Perspektif itu sih akhirnya yang diuji kali ya gitu kalau mau dibilang soal kritik film gitu. Jadi kayak makanya kalau ditanya soal kritik film paling simple sebenarnya adalah saya selalu membahasakannya gitu, semua orang tuh bisa semua orang bisa merasakan film gitu. Cuma ketika diketik film karena ada tadi kebutuhan perspektif itu, ada syarat itu, kita harus mengetahui gitu. Dan dalam mengetahui kan itu harus dibuktikan, itu harus dikasih contoh, itu harus dikasih koridor pembahasan yang jelas, itu harus dikasih konteks yang baik gitu loh, itu harus ditempatkan sesuai kerangka pembahasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak cuma sekedar rasa-merasa gitu, atau bahkan rasan-rasanan gitu. Tanggung jawab sebuah kritik itu sebenarnya pada siapa? Ini pertanyaan yang agak tricky sih sebenarnya, karena ada yang memang sifatnya mandiri, ada yang memang sifatnya dikontrak lah oleh pihak tertentu. Di titik itu tanggung jawab sebenarnya jadi agak rumit untuk dijelaskan sebenarnya. Tapi kalau gue pribadi, karena memang berangkat sebagai kritikus yang kerjanya mandiri gitu, gue lebih melihat tanggung jawabnya akhirnya ke publik sebenarnya. Dan publik ini macam-macam ya bentuknya, cuma dalam ekosistem perfilman kan publik justru yang paling sering tidak dibahas sebenarnya. Karena kalau nggak ada publik, poster nggak bakal jalan gitu. Karena dalam ekosistem perfilman, publik tuh mengisi simpul yang sangat penting. Simpul antara kawan-kawan pembuat film, kawan-kawan kerja layar, usaha bioskop, kan publik itu yang membayar. Nah makanya kalau ditanya kemudian tanggung jawabnya ke siapa? Buatku ke publik gitu loh. Karena publik yang kira memberikan kontribusi material terhadap ekosistem perfilman dan juga kontribusi yang imaterial gitu, terhadap ekosistem perfilman. Berikutnya, untuk bisa melaksanakan kompetensi itu kira-kira itu skill setnya apa aja sih? Paling dasar ada dua aspek ya yang mungkin bisa dilihat ya. Pertama jelas adalah memahami karya film itu sendiri atau medium film itu sendiri. Bagaimana sih dia berkomunikasi ke kamu? Bagaimana sih dia berinteraksi dengan perasaanmu? Bagaimana dia berinteraksi dengan pandanganmu? Aspek kedua dari kompetensi yang saya rasa penting dan wajib juga diketahui adalah cara mengungkapkan. Saya kebetulan fokusnya memang menulis. Ketika menulis kan itu ada beberapa hal yang perlu dipahami kan kemudian. Paling simpel adalah cara menyusun kalimat, misalkan seperti itu gitu loh. Bagaimana sih kemudian kalimat ini dipahami. Nah makanya perlu ada pemahaman bahwa ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita juga perlu menyadari bisa nggak sih orang memahami ini. Kalau dalam kasus kebetulan teknik menulis itu jadi syarat yang sangat wajib untuk dipahami gitu loh. Dua itu sih syarat dasarnya ya. Oke, terakhir nih, ada miskonsepsi paling umum nggak sih yang terjadi terhadap kompetensi ini? Miskonsepsi paling umum sebenarnya adalah orang selalu menganggap kritikus sebagai satu kelompok yang terlalu jauh di atas awan. Sampai sekarang sebenarnya saya kurang suka ya dengan istilah kritikus sebagai jembatan antara penonton dan pembuat film. Buatku justru penonton adalah jembatan itu sendiri. Dan dengan begitu, semua penonton atau semua publik sebenarnya bisa menjadi kritikus pada dasarnya. Karena ada bisa dipelajari. Nah, dipelajarinya itu di mana? Paling simpel adalah kita melihat dulu produk-produk kritik yang pernah terbit. Nah kemudian langkah berikutnya yang paling enak adalah kita memperbanyak referensi tontonan.
Nah, merasakan keragaman sinema itu yang jadi penting. Karena seorang kritikus atau seorang pengulas film, dia bekerja dengan konteks. Kritikus film, semakin banyak kamu menulis, semakin banyak kamu membiasakan diri beropini di publik, bisa dilatih dan bisa semakin banyak kamu menulis atau mengeluarkan ungkapan-ungkapan itu, semakin tajam juga kemudian pengambilan keputusanmu. Jadi kurang lebih 3 itu sih langkahnya. Oke, thank you.